Untuk selanjutnya, karena di Indonesia ini kan sangat luas, ada berbagai daerah. Untuk yang menjadi cikal bakal kepesantrenan di Indonesia, Pak, atau sebagai perintis pesantren di Indonesia, menjadi pelopor nih, itu di mana, di daerah mana, dan seperti apa sepak terjangnya? Baik, pesantren di Indonesia berdasarkan ketokohan juga kewilayahan, karena ternyata yang datang belajar ke Mekah, ke Madinah, ke Baghdad, ke Irak atau ke mana Mesir dan lain sebagainya itu ternyata tidak hanya orang-orang Jawa saja, tapi juga dari berbagai wilayah termasuk di Sumatera. Dan di sana itu ada yang namanya pesantren Tawalib, itu termasuk pesantren yang tua, termasuk itu yang Syekh Yunus itu juga yang menerjemahkan buku-buku fikih, itu terkenal hingga sekarang. Kemudian kalau di Jawa itu ya di Bangkalan itu Mbah Khalil, kemudian ada Mbah Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo, itu yang sekarang dikenal dengan Pondok Pesantren Salaf Syafi'iyah Asy-Syafi'iyah Situbondo. Kemudian di Kediri itu ada Pondok Pesantren namanya Lirboyo yang didirikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Abdul Karim, dan seterusnya banyak sekali. Jika kita merunut sejarah, maka sungguh itu sangat menyebar keberadaan pesantren, baik yang awal-awal maupun apalagi sampai pada saat ini. Nah, dari kepesantrenan itu ada banyak sekali titik-titik ilmu ya Pak, ya ibaratnya ya, titik-titik ilmu yang menyebar luas. Akhirnya sekarang banyak sekali pesantren di seluruh penjuru Indonesia ya. Terus kan kepesantrenan itu, pesantren, terus majelis taklim agama, itu kan sudah ada sejak zaman penjajahan ya Pak ya. Pasti waktu itu juga membentuk karakter para santri. Terus juga saya juga pernah membaca bahwa salah satu yang memerangi penjajah itu di kalangan santri ya Pak ya. Nah itu kan bisa kita lihat bahwa karakter nasionalismenya para santri itu sangat bagus. Nah kalau boleh tahu nih Pak, di pondok pesantren itu aktivitas seperti apa yang bisa membentuk karakter seperti itu dan juga bisa membentuk pola pikir berkembang untuk anak-anak pesantren? Ya, yang pasti pondok pesantren itu membimbing dan membina santri-santrinya, satu adalah kemandirian. Jadi melalui dasar-dasar kemandirian itu yang sehingga menumbuhkan kekuatan pribadinya ketika dia mendapatkan asupan gizi berupa ilmu pengetahuan yang masuk pada dirinya. Satu, mental sudah ada, kemudian ilmu pengetahuan ia dapatkan, maka itulah sebenarnya yang membuat jati diri mereka menjadi kuat. Sehingga ketika ada ilmu pengetahuan baik melalui dari unsur ilmu fikih ataupun ilmu tafsir ataupun ilmu lughah atau gramatikal kayak nahwu, shorof dan sebagainya, itu membuat mereka semakin terpatri dalam jiwa dan raganya bagaimana ia bisa menumbuhkan rasa empati sesama teman. Ketika itu mereka dapatkan di dunia pesantren ilmu pengetahuan, maka tumbuhlah ketika keadaan bangsa Indonesia terjajah dan tersakiti, maka rasa itu menjadi kuat dalam dirinya sehingga menghimpun satu kesatuan. Mari kita untuk bisa bangkit, untuk bisa menjadi bangsa yang merdeka, sehingga tumbuh mereka cinta pada tanah air muncul dalam dirinya. Wah, ternyata karakter terbentuk sejak dini ya Pak ya. Betul. Lalu untuk tradisi Pak, tradisi yang ada di pesantren yang secara turun-menurun ada dan pasti juga bisa kita serap di masa sekarang ini, itu seperti apa Pak? Oh iya, pendidikan dan pengajaran di pesantren di samping tadi adalah kemandirian, adalah santri diajarkan secara
terus menerus selama 24 jam penuh pendidikan yang mereka dapatkan, mulai dari sholat, bangun tidur, kemudian sholat tahajud, kemudian mereka berzikir, berwirid, kemudian mereka membaca Al-Quran, terus dilanjutkan dengan sholat berjamaah subuh. Mereka habis itu juga membaca wirid, doa-doa, dan lantunan-lantunan bacaan Quran Karim. Kemudian mereka sholat duha dan dilanjutkan dengan kajian kitab sampai dengan siang, dan dilanjutkan dengan mereka melaksanakan kegiatan rutinitas harian seperti kegiatan ba'da sholat asar, ataupun juga bahkan sebelum itu mereka ada yang pondok pesantren itu menjadwalkan jadwal kebersihan pondok pesantrennya, kemudian jamaah dan wirid serta taklim kajian yang terus kegiatannya rutin dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai kembali tidur, itu luar biasa, sehingga membentuk anak-anak itu memiliki etos semangat yang kuat. Dan disitulah sebenarnya makna dari pendidikan yang hakiki, yaitu pendidikan yang hanya dapat di pondok pesantren. Dan oleh karena itu di pondok pesantren segala-galanya mereka dapatkan. Bagaimana keseharian para kiainya memiliki wazifah ataupun juga tugas yang kadang-kadang itu adalah tugas pribadi mereka yang punya tanah lapang, kemudian menanam, kemudian mengajak santri-santrinya untuk bisa belajar bertanam, bercocok tanam. Ada juga pesantren yang demikian, ada juga kiainya yang wazifahnya itu adalah mungkin pembisnis, punya dasar pembisnis, kemudian membuka tempat-tempat untuk bisnis, dan santri itu diajak untuk bagaimana berdagang, dan itu semuanya didapatkan yang sebenarnya adalah pembelajaran yang amat berharga bagi mereka. Jadi kalau ya, pendidikan, kedisiplinan juga dapat, sosial juga dapat, lalu skill di luar keilmuan yang formal juga dapat ya Pak ya. Betul. Karena bertani, lalu berjualan, itu kalau nggak punya skill itu nggak bisa jalan ya Pak ya. Itu termasuk mental juga. Karena itulah di pesantren itu segala-galanya. Ketika nuwun sewu, saya sendiri juga dulu sebagai santri, maka ketika kami dipanggil oleh kiai, saya sendiri, ya sini, diminta kemudian ini untuk ditulis, ini dibaca, dan itu sebuah satu event yang amat berharga bagi saya pribadi, bahwa saya ditimbali oleh Pak Yai dan punya tugas dan punya diberikan satu tanggung jawab, itu sangat bangga ketika itu. Dan itu ternyata membuat pribadi yang sampai saat ini membuat saya memiliki kemampuan, karena memang dulu sudah dibina. Apalagi Pak Yai saya dulu itu kan ketika tahu ada santri yang punya potensi untuk pidato, wah itu langsung diajak, sana besok kamu ngaji Jumatan di Tambak Roto misalnya, kamu ngaji ke sana, karena apa, punya potensi, didorong itu. Dan itulah kiai yang membuat anak menjadikan inspirasi buat santri-santri, sehingga santri bisa memiliki kemampuan yang maksimal. Dan kita lihat mereka santri-santri yang alumni dari pondok pesantren itu, mereka tahan meskipun mereka mungkin di dalam dunia pendidikan formal itu adalah berbeda dengan teman yang lain, kasat matanya mereka S1, mereka S2, mereka doktor, mereka profesor, tetapi banyak sekali bahkan profesor itu berguru kepada santri-santri, ya, orang-orang yang dulunya itu dari kalangan pesantren. Jadi kalau abah saya itu kan ada mengarang beberapa buku, kemudian menerjemahkan kitab Alfiyah yang digandrungi oleh berbagai pondok pesantren oleh santri-santri itu, kemudian itu dibaca oleh mereka
ketika ada tamu yang profesor itu, wah ini jenengan itu sudah profesor, anak sekolah, ya tapi kan aku nih pondok, kan gitu. Dan itu menunjukkan betapa di pesantren itu dunia pendidikan sangat-sangat mumpuni dan melatih santri untuk menjadi pribadi yang handal, pribadi yang siap, pribadi yang tangguh. Jadi manfaatnya tuh bukan langsung kita rasakan ya Betul, Pak ya. betul. Manfaatnya itu akan kita rasakan di masa yang akan datang, di masa depan, di mana kita itu membutuhkan hal-hal itu. Kita awal apaan sih disuruh-suruh. Nah, iya kan ya Pak ya. Iya. Apaan sih disuruh-suruh gitu. Padahal kelak di masa depan apa pengalaman kita yang kita dapatkan di pesantren itu sangat sekali mengandung banyak sekali manfaat ya Pak ya. Nah, ketika Kiai, Bunyai menyuruh kita, bukan beliau-beliau yang butuh kita, tapi kita yang butuh beliau sebenarnya. Betul, gitu ya Pak ya. Ya. Karena itu ada perasaan bangga ketika pribadi itu dipanggil kiainya. Betul. Nah, apalagi diminta untuk, saya tuh pernah dipanggil oleh Abah ketika itu diminta untuk menyampaikan surat. Dan surat ini ternyata untuk disampaikan kepada almarhum Kiai Haji Misbahul Munir Ngerasa. Itu kan pondok salaf itu di Demak yang terkenal itu. Nah, padahal jalannya Masya Allah, saya kira jalan sudah aspal, sudah cor-coran. Dulu itu tanpa ada aspal, tanpa ada cor, dan berwujud tanah lembek, sudah sampai berhenti berkali-kali naik sepeda menjongkel, itu namanya tanah yang terselip di ban. Nah, itu kayak apapun kita lakukan itu, dan sampai ke sana luar biasa. Ternyata Pak Yainya menyambut santri dari Abah Basir itu sudah tahu bahwa ini santri beliau dan mendapatkan tugas, dan dibaca ternyata adalah untuk meminta mengambil kitab yang dipinjam oleh beliau. Dan itu kita tahu karakter Abah, kemudian kita tahu dengan karakter Pak Yai yang kita tuju, dan itu luar biasa sebagai pengalaman pribadi. Ternyata Pak Yai ini punya rasa tanggung jawab. Dari mana kita tahu? Dari jawaban beliau, mangkeh sing nyambut niki kula, sing ngaturke wangsulke nggih mangkeh kula piyambak, jenengan ampun beto kitabe, kula beto piyambak. Itu pengalaman yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak mendapatkan perintah dari sang kiai. Dan di situ kita bisa tahu juga karakter dua tokoh kiai tadi itu luar biasa. Maka santri tidak jauh-jauh dengan kiai, santri putra maupun putri tidak jauh-jauh dengan bunyai. Dan disitulah ada nilai-nilai pembelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya untuk perjalanan hidup kita berikutnya. Iya, karena walaupun hanya disuruh sekecil, "Nduk, pendetke air minum, nduk, belanja niki." Nah, niku suatu hal yang bermanfaat kelak sebenarnya gitu. Nah, sampai saya tuh juga pernah gini Pak, pernah diparingi ngertos, gelisahlah kamu ketika bunyaimu itu sudah tidak membutuhkan, sudah tidak menyuruh kamu lagi gitu. Gelisahlah kamu ketika kamu ibarat kata sudah nggak diperluin lagi gitu Pak. Nah, itu kita sebagai santri ya gelisah ya Pak ya, malah semakin memberi jarak hubungan emosional ya. Seolah-olah aku ada apa dengan sehingga Pak Yai tidak lagi menimbali saya. Kan itu. Iya, dan hubungan emosional antara santri dan bunyai Pak Yainya itu emang harus terbentuk secara kental, secara baik, dan manfaat-manfaat dari hubungan peristiwa itu akan dirasakan kelak ketika sudah waktunya gitu. Jadi nggak usah kesusu, lah ki gunane apa ya? Ini buat apa ya saya disuruh-suruh kan gitu ya Pak ya. Baik Pak.